Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Nur Iman, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita semua tetap diistiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan pikiran, diringankan langkah hati kita untuk dapat hadir ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah seluruh rangkaian ibadah kita, apalagi hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang ke-24, puasa kita, sholat kita, tilawah kita, infak, sedekah kita, semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya ingin menambahin apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Maswi dengan fenomena Ramadan yang saat ini tengah kita laksanakan, saat ini tengah kita jalankan. Sudah semakin hari bahwa sudah semakin Ramadan mau meninggalkan kita, tetapi kondisinya memang benar seperti itu, semakin mengalami kemajuan softnya. Bahkan ibarat kata kemarin malam aja 2 soft dan tinggal 1 soft insya Allah, ya kan, setelah mungkin rakaat ke-8 ada beberapa yang mundur. Tapi kita tetap masih harus bersyukur bahwa masih ada jamaah yang istiqomah menjalankan Ramadan itu. Yang tidak diperkenankan, tidak boleh itu adalah tidak tergeraknya hati kita untuk tidak mau melaksanakan kegiatan beribadah di bulan suci Ramadan. Karena saya melihat dan miris juga pada saat berjalan menuju masjid, pada saat itu di lokasi itu sedang berbuka puasa bersama. Banyak masih muda dan yang perempuan banyak yang pakai jilbab dan sebagainya. Sampai kita sholat isya, dilanjutkan tarawih, pulang masih rame di situ. Bayangan saya ini dia sholat isya, sholat tarawih dilakukan apa tidak ya kan gitu. Nah, padahal kan ini bulan suci Ramadan gitu. Sehingga kan kok sayang dibuang-buang gitu. Nah, beberapa memang ada yang menyampaikan sholat tarawih itu sunnah kan Pak? Karena ada yang pernah terjadi dialog seperti itu. Dia ngomong, Pak, saya kok seolah-olah kayak dibully sama teman saya. Kenapa? Karena saya nggak sholat Ramadan terus saya dibully. Padahal kan sholat tarawih itu kan sunnah, dia bilang gitu. Nah, karena mereka itu masih berpikir bahwa kegiatan ibadah yang sifatnya itu sunnah, yang hukumnya sunnah, itu
dijalankan mendapatkan pahala, tidak dijalankan tidak apa-apa. Tidak dijalankan tidak apa-apa, sehingga ya tidak apa-apa. Dan ini adalah mereka-mereka dari kaum-kaum orientalis yang justru memang membuat seperti ini. Padahal tidak. Padahal pada saat kita tidak melaksanakan ibadah yang hukumnya sunnah, bukannya tidak apa-apa, tapi kita rugi. Karena sebetulnya hukum sunnah itu adalah menyempurnakan apa yang kita lakukan di sholat wajib kita. Kenapa kok sholat wajib kita didahului dengan sunnah? Agar supaya mendudukkan hati kita terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba kita sholat wajib, pikirannya masih kemana-mana, apakah langsung positif akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati kita masih belum khusyuk. Tapi didahului dengan sunnah, sudah bisa menetralkan apa yang di dalam hati kita. Kemudian nanti disempurnakan di sholat wajibnya. Kemudian kalau ada ba'diyahnya, itu lebih menyempurnakan lagi, karena siapa tahu pada saat melaksanakan sholat wajib masih ada yang bolongnya, ditutup dengan sholat sunnahnya. Bapak Ibu, Allah itu menjanjikan Islam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ya'lu ala yu'lu alaih. Jadi Islam itu tinggi dan Allah yang akan menjaganya. Cuman masalahnya Allah tidak menjaga Islam itu ada di lingkungan kita. Allah tidak menjaga di lingkungan Sukarami. Allah tidak menjaga di Bandar Lampung. Bahkan Allah tidak menjaga di Indonesia. Gitu. Karena apa? Kalau kita lihat bahkan di negara Turki, ya, dahulu kala yang demikian, di sana adalah negara yang khilafah Utsmaniyah di sana. Banyak tokoh, banyak kiai di sana, tapi tiba-tiba bisa hilang. Kayak yang Masjid Hagia Sophia itu, yang barusan diambil lagi, yang dimerdekakan, itu dari jadi gereja, dari Islam itu. Padahal dari tokoh-tokoh di sana hilang di sana. Ya, bisa hilang. Itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita? Kita lihat nanti dengan ke diri kita masing-masing, bagaimana anak kita, ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat masih bersyukur kita kalau di masjid kita masih banyak anak-anak yang lari sana sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan itulah generasi kita. Tapi kita harus tetap lihat generasi yang lebih besarnya ini, yang harus jadi penerus, itu yang harus tetap benar-benar kita jaga. Saya bersyukur di masjid, di rumahnya Ustadz Mihrab, setiap maghrib alhamdulillah masih banyak yang ngaji. Nah, itu bahagia kita. Mudah-mudahan inilah keberkahan untuk kita semuanya yang dilimpahkan Allah, karena masih banyaknya generasi muda yang masih ingin belajar, masih ingin menggali ilmunya, dan itu semuanya yang harus disupport oleh orang tua, ya, diberikan dorongan agar supaya anak-anak muda lah yang akan melanjutkan kita-kita semuanya yang sudah sepuh-sepuh ini. Satu lagi fenomena cara kita menghargai Quran. Contoh, kenapa kok salah satunya kurang keberkahan? Nah, ini yang kita coba ini. Quran itu datangnya dari Allah. Pada saat kertas ditulis dengan Quran itu menjadi nilainya luar biasa. Bapak Ibu, ada kisah sedikit yang kejadian di Iran apa di mana saya lupa, ya. Saya lupa. Tapi pada saat itu ada seorang santri yang dia itu melihat ada sobekan satu lembar Quran sobek, itu jatuh kena air dan sebagainya. Karena dia ngeliat, waduh, ada Quran yang sobek satu lembar gitu, diambil sama dia.
kotor dibersihkan. Kemudian dia ada uang 2 dirham atau apa, dibelikan parfum itu sampai dikasih diwangiin. Itu yang dilakukan oleh santri. Ternyata saya lupa nama santrinya karena itu menjadi kiai besar salah satunya di Iran atau Irak ya, saya lupa malah kisahnya udah lama banget saya bacanya. Tapi yang saya tahu, yang saya baca adalah, yang saya ingat, santri itu menjadi tokoh besar karena semenjak apa yang dia lakukan itu, penghargaan Quran yang cuma hanya selembar yang udah terbuang itu beliau setiap membaca Al-Quran itu dia gampang sekali ingat dan terus itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena penghargaannya dengan Quran. Nah, kita Bapak Ibu, yuk kita lihat fenomenanya. Pada saat Quran itu ada Quran yang bersih, hanya isinya Quran aja, tapi ada juga Quran yang terjemahan. Gimana cara menaruhnya? Saya lihat kadang banyak itu Quran, di atasnya ditempelin buku-buku Yasin, gitu. Padahal buku Yasin kan ada tulisan Latinnya dan sebagainya. Gimana? Stratanya itu Qurannya harus di atas, harus di atas. Yang ada tulisan-tulisan yang tidak murni Quran itu di bawahnya. Nggak boleh yang ada Qurannya di atas, ditumpuk-tumpuk lagi di atas, nggak boleh. Itu kurang penghargaannya. Itu khawatirnya bukan apa-apa, ya kurang keberkahannya. Itu bahkan seekor kucing yang saya ngeliat di YouTube itu, seekor kucing pada saat dia mau melewati, diarahkan menuju lewatin Quran, dia itu loncat. Dimuter lagi, dia loncat. Dia tidak pernah bisa mau nginjek itu. Pada saat Qurannya diganti majalah, diputer, kucingnya nginjek majalahnya itu. Diganti sama Quran, kucingnya nggak pernah mau nginjek Quran. Itu binatang bisa menghargai Al-Quran. Nah, maka mari kita jaga. Saya khawatir karena kekurang pahaman kita sehingga membuat kurang berkah, dan itu yang menjadikan kita menjadi berkurang karena ketidaktahuan kita. Mudah-mudahan dari sini bisa menjadi tambahan sharing pengetahuan agar supaya kita bisa menjaga apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.